Jadi gaya selingkung itu adalah gaya yang menjadi tujuan teman-teman melakukan submit ya. Jadi di dalam jurnal itu nanti ada semacam kayak template. Nah, template itu nanti teman-teman bisa ikuti panduannya, bagaimana cara penulisan, mungkin judulnya menggunakan font berapa gitu, terus kemudian hurufnya apa. Dan di abstrak itu mengandung berapa nilai, berapa karakter yang dibutuhkan, misalnya berapa kata gitu. Terus tulisannya bagaimana, terus bagaimana penulisan kata kunci itu di dalam template atau gaya selingkuh nanti sampai ke dalam pendahuluannya itu nanti bisa mungkin dibatasi sampai berapa muka atau mungkin berapa kata, terus menggunakan font apa gitu, sampai nanti di akhir itu teman-teman ada apa ya, pengutipan. Kayak pengutipan ini bisa jadi teman-teman menggunakan MLA atau apa gitu, atau mungkin Harvard atau dan yang lainnya. Yang digunakan itu adalah gaya selingkung ya teman-teman, karena ini di publisity ilmiah. Nanti kita akan review tentang eh, progresnya teman-teman dari pertemuan hari Jumat kemarin, yaitu tentang instrumennya sudah ada yang perbaikan belum? Sudah, sekarang udah masuk ke SD. Sudah, Pak. Berapa? Dari ini sekedar apa, review aja ya dari per kelompok. Nanti secara sukarela silakan teman-teman untuk melakukan review atau melakukan melaporkan bagaimana dengan pelaksanaan penelitian teman-teman di SD. Silakan dimulai dari siapa? Mungkin yang sudah PTK satu siklus atau berapa siklus, silakan dilaporkan. Pak, saya izin bertanya. Ya, Untuk yang para ahli itu nanti dibantuin ngomong sama dosennya untuk kita ngasih instrumennya atau kita eh, eh, komunikasi apa ke dosen ahlinya? nanti coba saya komunikasi sama Prof Yuri dulu ya, kalau ke validator itu apakah memang diperlukan nggak dalam untuk mata kuliah ini. Kalau memang diperlukan nanti ya bagaimana nanti saya upayakan gitu. Baik, Pak. Untuk itu Tapi yang tapi R&D kan harusnya ahli dulu ya Pak, baru ke SD. Tapi kan kita ya, ini ke SD dulu, baru ke ahli itu nggak apa-apa ya kan Pak ya? Soalnya kan nyesuaiin jadwal SD-nya juga ya Pak. Kalau kelamaan ya nanti keretanya nggak bisa. nggak bisa lagi ya. Ya memang kalau secara urutan memang harus menyiapkan produk medianya, kemudian baru divalidasi, baru nanti ke SD. Tapi kalau ini sudah terlanjur ya bagaimana lagi, gitu loh. Karena kan terkait dengan beberapa orang dalam pelaksanaan perkuliahan ini. Ibaratnya dari saya, dari Prof Yurni, kemudian dari teman-teman pula, kemudian baru ke dosen yang lain, baru ke sekolahan gitu. Nggak terikat dalam eh, satu apa ya, satu orang saja gitu, satu dua orang atau dengan dosen dengan mahasiswa, tapi ada dengan yang lain. Jadi nanti ya bisa disesuaikan gitulah. Ini Prof Yurni udah masuk sepertinya. Jadi untuk progresnya bagaimana dengan teman-teman yang mungkin bisa laporan mengenai kegiatannya selama satu minggu kemarin. Kan penyesuaian dari instrumen, kemudian apakah instrumen itu udah jadi semua atau mungkin yang sudah ke SD. Baik, Prof. Kemarin, Pak, kita kan udah pretest post-test, tapi pas di pretest itu ada satu orang yang nggak masuk. Nah, Ya, di post-test itu semuanya masuk, tapi pas mau post-test, satu orang pulang karena mau check up, Pak. Jadi nanti di datanya itu gimana ya, Pak? Jadi total total apa populasinya sih tetap 21 orang, Pak, tapi orangnya berbeda. orangnya berbeda itu masuk gimana? Satu kelas isinya berapa? 22 tapi tuh di hari pertama pas di pretest satu orang nggak masuk, jadi kan 21 ya, Pak. Nah, Ya, pas di post test itu jadi semuanya masuk, tapi pas mau post test
satu siswa ini pulang karena dia mau check up gitu, Pak. Ya untuk datanya tetap dilampirkan semuanya aja nggak apa-apa. Misalnya kondisinya kan tetap PTK kan untuk satu kelas, laporkan aja ada 22 targetnya. Sementara untuk saat pretest itu memang masuk semua. Nah itu dianggap masuk aja nggak apa-apa. Nanti saat uh, post test itu memang satu itu nggak diikutkan nggak apa-apa karena memang ada semacam catatannya gitu. Karena kan memang sakit nggak bisa dipaksakan untuk ikut. Jadi itu ada catatannya tersendiri gitu. Tapi kan bisa diambil dari keseluruhan yang saat itu hadir gitu ya. Ibaratnya yang mengikuti dari eh, kegiatan belajarnya, ibaratnya kan dari 22 terus jadi 21 ya. Anggap aja yang 21 itu semuanya bisa untuk diambil datanya gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Yang lain ada pertanyaan terkait untuk kuliahan apa terkait dengan perkembangan dari pekerjaan teman-teman mungkin bisa melaporkan pula tahap pengembangan instrumennya kemudian mungkin teman-teman sudah sampai mana yang ambil data mungkin bagaimana dengan datanya. Jadi mungkin dari Cika akan laporan untuk PTK. Iya, Pak, sebentar, Pak. Pak, saya mau tanya, Ya, eh, untuk hasil dan pembahasan itu ada ketentuannya nggak Pak sama kayak pendahuluan yang sebelumnya? Kan pendahuluan kayak ada strukturnya ya Pak, dari pengantar terus ke variabel terikat. Nah, kalau hasil dan pembahasan sama juga nggak Pak? untuk ini kan yang ditanyakan PTK, ya bukan? Ya PTK nanti diceritakan aja siklusnya seperti apa gitu. Nah, nanti kan ibaratnya awal itu dilakukan kegiatan pretest, terus baru masuk ke siklus 1. Nah, di siklus 1 itu nanti terdiri dari beberapa pertemuan. Nah, silahkan itu dideskripsikan. Terus kemudian baru masuk refleksi. Nah, setelah di refleksi itu ada semacam kegiatan evaluasi apa enggak yang akan dilakukan guru dan kolaboratornya. Kolaborator. Nah, nanti di itu baru nanti lanjut ke siklus kedua. Jadi nanti siklus pertama berarti kan awalnya gini, siklus pertama itu pretest, kemudian baru melakukan siklus pertama terjadi pertemuan, kemudian memberikan soal post test, baru dievaluasi, evaluasi lah, terus baru direfleksi, baru dilakukan ke siklus kedua gitu. Nah, siklus kedua itu untuk menjawab dari siklus pertama itu. Dan penentuan siklus itu sebenarnya kalau saya menilai itu di BTK itu tergantung dari kebutuhannya ya karena kan PTK itu kan upaya untuk meningkatkan nah itu apakah memang metode itu bisa untuk meningkatkan pada itu siklusnya tergantung dari kondisi lapangan gitu. Bapak saya izin jawab ya, Pak, yang tadi. Ya, Jadi untuk kelompok saya sama Dania itu udah ngejalanin semua siklusnya dan alhamdulillah datanya juga udah kita pegang cuma emang belum direkap keseluruhan. Baru yang siklus 1 sama siklus 2. Tapi kalau misalkan kan jadi nggak ada beberapa anak yang emang nilainya stuck, tapi ada juga yang melonjak banget. Itu nggak apa-apa kan ya Pak? Maksudnya nggak masalah. yang stuck berapa dari per siklus kan siklus pertama Eh, Pengambilan nilainya itu pas siklus pertama kita sistemnya kan masih kelompok ya Pak. Cuman dari ya siklus pertama itu udah mulai terlihat kelompok anak mana yang bacanya eh,
bacanya bahasa Inggrisnya sudah lumayan benar dan yang masih benar-benar belum bisa gitu. Nah, di siklus 2-nya itu baru kita evaluasi dari siklus 1 itu kan baru per individu majunya supaya bisa benar-benar terlihat gitu siswanya. Jadi yang stuck itu yang benar-benar belum bisa kayak dia ngucap alfabet dalam bahasa Inggrisnya tuh belum bisa gitu, Pak. Ya, Nah, tapi pas kemarin di siklus 3-nya itu naik, cuman naiknya itu nggak, ya ibaratnya kayak sedikit doang gitu, Pak. Jadi nggak terlalu yang signifikan banget gitu. Karena dari awalnya mereka juga benar-benar kayak nggak ngerti sama sekali gitu, Pak. jadi kan di dalam ya, Kalau misalkan alfabetnya dinyanyiin secara bersama-sama itu mereka semua bisa. Tapi kalau misalkan dites satu-satu kayak misalkan dari Apple disebutin itu di spell satu-satunya itu masih nggak bisa gitu. Tapi kemarin itu kan udah kita juga udah medianya beda-beda gitu kan. Kalau yang pertama itu pakai PowerPoint, terus yang kedua itu pakai video pembelajaran, tapi tetap ada LKPD-nya gitu kan bentuknya buat keterampilan mereka. Nah, yang siklus 3-nya itu kita benar-benar pakai yang media kertas gitu, nanti peserta didiknya ditempel-tempel dari mulai per kata, per huruf, nanti mereka maju ke depan satu-satu buat ngebacain dengan soal yang sama gitu. Jadi tingkat kesulitan sama kemudahannya tuh sama ya. gitu. Untuk kapan nilainya itu belum benar-benar selesai karena kita baru kemarin itu baru nyelesain siklus 3-nya. Jadi belum benar direkap semua, Pak. Oke. Jadi kan gini, untuk PTK kan upaya untuk meningkatkan. Nah, ada ketercapaian dalam pembelajarannya itu, ada pembatasan nggak dalam ini harus berapa siklus kan itu fleksibel sekali, tergantung dari targetnya. Nah, target itu ibaratnya siklus ini akan dihentikan ketika sudah mencapai berapa target, misalnya 75% siswa lulus KKM gitu. Atau mungkin berapa persen siswa lulus KKM, misalnya dalam kelas itu ada 28 orang. Nah, mungkin kalau dikatakan 75% siswa sudah lulus dalam tahap ini. Berarti kan misalnya dalam siklus pertama itu belum lulus, maka ditingkatkan ke siklus kedua, apakah ini lulus apa belum. Nah, ternyata di siklus pertama itu baru 50% yang lulus. Terus siklus kedua itu naik 60, maka harus lanjut ke siklus 3 untuk mencapai KKM itu. 70, misalnya 75% siswa lulus KKM. Nah, dari 28 itu ya seperti seperempatnya itu 7 ya, 7 kali 3 berarti 21, harus ada 21 siswa itu yang benar-benar telah menguasai apa yang ditargetkan gitu. Itu baru bisa dihentikan gitu. Ya. Ya ini nanti bagaimana teman-teman nanti di lapangan itu kan udah observasi, udah melakukan apa praktik. Nah, di situ mungkin lebih ditingkatkan lagi ketika teman-teman itu menggunakan metodenya gitu. Apa yang kurang itu bisa dikomunikasikan kepada guru gitu. Mungkin dari siswanya juga dikondisikan gitu untuk cara meningkatkan PTK-nya. Jadi kesiapan antar teman-teman terus peserta kolaborasinya itu guru sama siswanya bisa dikondisikan untuk benar-benar siap untuk mengikuti kegiatan itu. Jadi nilai itu mungkin mungkin ya mungkin bisa maksimal gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Terus yang lain PTK lagi ada? Ini Pak, mau bertanya. Kemarin untuk di siklus 1 itu hanya 21 siswa yang hadir dari 34. Lalu di siklus 2-nya hari esoknya itu ada 30 siswa yang hadir. Nah, itu kan lumayan jomplang ya, Pak, untuk pengambilan nilainya. Dan untuk siklus 1 yang anaknya yang lulus dari 21 itu KKM-nya hanya 9. Lalu di siklus 2-nya ada 13 siswa yang lulus KKM. Untuk siklus 3-nya masih belum dihitung, Pak.
Nah, itu bagaimana ya Pak untuk menghitungnya? Soalnya kalau dari Jomplang harusnya 34 siswa fullnya. Terus dari siklus 1 hanya 21 siswa, siklus 2 hanya 30 siswa. Itu diambilnya bagaimana ya Pak? Ada siklus 1 21 dari 34, siklus Iya, kedua 30 siswa. dari 34. Nah, itu teman-teman tahu nggak alasannya siswa? Tidak masuk ya Pak. Ya, Untuk jadi hari Seninnya itu karena mereka minggu kemarinnya UTS dan ya. UTS. Olahraganya baru diambil pada hari Seninnya. Olahraga kebetulan berenang, pengambilan nilai renang, jadi mereka izin. Keesokan harinya tidak masuk karena katanya sakit, seperti itu Pak. Ya, Jadi di situ alasannya, makanya hanya setengah siswa yang hadir. di siklus kedua Siklus kedua ada 30 siswa. siswa, siklus 3 belum ya? Siklus 3 udah ada 31 siswa. Oke. Untuk target kelulusannya bagaimana? Ada berapa yang harus lulus? Kan kalau PTK kan siklus ini akan dihentikan. Itu ketika mencapai target itu ada kan? Iya, kemarin untuk targetnya sekitar 70%, Pak. Soalnya untuk dari motivasi belajar anaknya, Ya. dilihat itu memang kurang dari motivasinya. Jadi kita menargetkan itu 70, dan untuk siklus 3-nya belum kami rekap nilainya. Untuk siklus pertama kan otomatis kan nggak bisa dilakukan gini. Karena itu 21 dibagi 34, itu masih ketemu 0,6. Ya, anggap saja itu memang keadaan kondisional, jadi tetap harus dilampirkan seperti itu kondisinya. Ya kan itu di 234 itu di 0,61 dikalikan 100 kan sekitar 61,7%. Iya, Berarti kan bisa memenuhi ibaratnya gitu. iya betul. Kalau misalnya dari 34, katakanlah 34 dibagi 30, salah, 30 dibagi 34, kan itu ada 88%. Yang hadir ya, Pak. Ya, 88%. Nah, itu kan udah mencukupi sekitar 70%-nya yang hadir gitu loh. Iya betul. Nah, dari 70% ini, dari 88% ini, 70%-nya itu sudah lulus apa belum? Oh, belum, Pak. Belum juga ya. Heeh. Oke, berarti Masih harus ada 17 penanganan lagi siswa. di siklus ketiga. Nah, di siklus 3 bagaimana? Siklus 3 kemarin untuk dilihat dari pengisian dan pengerjaan soalnya, untuk anak-anaknya sudah mulai ada peningkatan, tapi belum kami rekap. Ya, coba nanti di siklus ketiga ini dicek dulu ya datanya. Karena untuk Iya, menentukan itu apakah itu akan diberlanjutkan apa tidak, itu tergantung dari terakhir itu sebelum melakukan refleksi. iya betul. Kemarin Ya, soalnya dari sekolah kami pikir udah sampai siklus 3 saja. iya. Nanti gini, karena ada targetnya. Nah, kenapa itu targetnya nggak terpenuhi itu harus memang dijelaskan. Atau kalau sudah terpenuhi itu juga dijelaskan. Gitu. Ya, iya, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, iya, Pak. Berarti kalau belum terpenuhi, apakah harus siklus kembali ya, Pak? Kalau sudah kalau belum terpenuhi, dijelaskan saja di eh, pembahasannya itu. Kalau saya itu gimana ya? Eh, ada dua kemungkinan soalnya. Tapi nanti kalau saya minta pendapatnya Prof Yuni aja. Kalau saya itu gini, selama materinya itu masih berhubungan, itu masih bisa dilanjutkan dengan siklus. Kalau pendapat saya loh, pemahaman saya kan bisa ada siklus. Tapi kalau udah materinya berbeda, itu udah berbeda lagi siklusnya gitu. Jadi diberhentikan dengan alasan apa gitu? Harus ada alasan yang kuat gitu. Kalau saya nanti coba Prof Yuni, Prof Yuni apakah bisa? Sebenarnya Prof Yuni belum bisa ya untuk bergabung karena apa? Mendua atau mentiga dengan kegiatan yang Zoom yang lain gitu. Iya, Nanti ini sebagai tampungan saja gitu. Berarti ada dua tampungan. Yang pertama validasi, yang kedua ini tentang siklus ini. Nanti karena gini kalau beberapa pendapat memang ada yang berbeda-beda gitu daripada nanti ibaratnya dua nahkoda di dalam perkelasan kan kurang efektif gitu. Nanti saya diskusikan dengan Prof Yuri gitu. Karena terkait apa pendidikan kan ada beberapa persepsi gitu loh. Nah, yang lain apakah ada pertanyaan? Yang dari ini PTK udah selesai pertanyaannya.
untuk kisi-kisi instrumen Pak indikatornya. Ya, Untuk KKO atau ininya tetap sama, tapi untuk materinya kan sambil berjalan, Pak. Jadi ya kita benar. bedakan di materinya itu, Pak. Ya, Nggak apa-apa ya, ya, seperti itu. ya memang seperti itu. Mm. Alat ukurnya itu masih sama, tapi yang berbeda nanti pada proses pengembangan RPP. Iya, Ya, terima kasih, Pak. oke. Dari yang apa kajian literatur gimana? Bapak izin share screen ya. Yuk, silakan. Dan yang keempat adalah kita menemukan cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Kita mulai dengan yang pertama. Contohnya, misalkan tidak beresan sosial ini didapatkan dari broadcast informasi yang dicurigai sebagai hoax ya, yang kita tahu ada di uang di digital. Contohnya, misalkan orang yang sudah divaksin menunjukkan lomba Ya, yang akan presentasi siapa? Bagaimana cara kita menganalisanya? Ya, sesuai dengan komponen dari komunikasi tadi. Yang pertama, siapa yang diberikan pesan? Ternyata dari pesan broadcast tidak ada, tidak diketahui siapa yang menyampaikannya. Kemudian apa yang dikatakan? Yang dikatakan ternyata bertentangan dengan pendapat-pendapat dari para ahli yang diketahui. Bahwa yang terima adalah warga negara. Kemudian media apa yang digunakan? Salurannya apa? Maaf, Bapak udah terlihat. Ya sudah. Jadi untuk hasil pembahasan ini kan Terlalu kecil kita bisa diperbaiki lagi nggak? baik Pak. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Untuk studi literatur kan ini hasil pembahasannya kita kayak analisisnya mulai dari di jurnal tersebut kita neliti kayak di penelitian tersebut peneliti bullyingnya terkena bullying apa ya. Ya, Terus habis itu upaya yang dilakukan dalam pendidikan karakter begitu ya Pak? Atau ada lagi yang harus dibahas di hasil pembahasan?
Ini terlalu panjang kayaknya ini hasil dari pembahasannya. Jadi untuk kalau pendapat saya ini kan pertama bullying ya. Bullying itu eh, ada beberapa jenisnya itu mungkin secara verbal dan secara fisik. Kemudian ada beberapa jenis lagi nanti itu per itemnya penjelasannya kalau saya Oh, baru ke arahnya. ini punyanya Yuyarti ini juga studi literatur ya? Deskriptif Ibu tulisannya di jurnalnya. Itu kan melalui analisis buku atau jurnal terkait bullying. Dia studi literatur ini, jadi penelitiannya, desainnya. Sebentar Ibu dicek. Ya kalau kita bikin studi literatur, yang dianalisis jangan studi literatur juga. Itu bisa jadi studi literatur orang itu, bisa jadi state of the art-nya kita sebetulnya, bukan termasuk pada artikel yang dianalisis. Coba lihat, dibuka di artikelnya. Di copy aja kayaknya, addressnya di copy, baru di itu. Di paste. Sebentar Ibu. Dan ini ada pertanyaan juga Prof yang mungkin membutuhkan pertimbangan dari Prof terkait penelitian R&D itu kan ada proses tahapnya validasi. Nah, apakah itu hanya membuat untuk membuat instrumennya terus dikonsultasikan ke kita itu sebagai beberapa ahli gitu atau memang harus sampai ke validator yang benar-benar gitu? Untuk penelitian apa? R&D Oh, nggak usah divalidasi. nggak usah. Nggak usah, cukup itu aja. Di instrumennya itu mengacu ke apa? Oke. Dia mengacu ke teori atau dia mengambil instrumen yang dibuat oleh orang lain. Mengacu ke teori atau mengacu ke instrumennya orang. Disebutin siapa yang dipakai buat acuan. Ya. Itu yang pertama, berarti tidak perlu ya untuk prosesnya sampai ke ahli-ahlinya. Enggak perlu divalidasi instrumennya. Itu yang pertama, itu yang kedua ada siklus PTK. Nah, di siklus PTK ini siklus kan sebenarnya kalau pendapat saya kan nggak bisa dibatasi berapa siklus sebagai awal. Nah, hanya dibatasi mungkin satu siklusnya itu terdiri dari berapa pertemuan gitu kan, tergantung dengan materinya. Ini di targetnya itu ada 70%. Sementara siswa mungkin memenuhi 70% dari kriteria yang diharapkan. Nah, sementara dari pertemuan siklus pertama itu 21 siswa yang hadir, dari 34 itu belum ada 70%. Kemudian di siklus kedua itu sudah ada 70%, yaitu 30 siswa hadir dari 34 siswa. Tapi itu belum memenuhi kriteria, baru mencapai jumlah kehadirannya. Kemudian baru di siklus ketiga itu 31 siswa hadir dari 34 siswa, tapi datanya itu belum masuk. Nah, itu bagaimana Prof untuk menyikapinya? Nah, itu kan kalau penelitian tindakan kelas kan tidak ditentukan oleh kehadiran siswanya. Ditentukan oleh misalkan katakanlah dia tes ya. Tes tentang tes suatu kemampuan, misalkan tes keterampilan karangan. Ya. Nah, terus yang dimaksud dengan persen-persen di sana itu adalah 75% siswa itu mencapai kategori skor lebih dari 80. Iya. Jadi bukan kehadirannya. Jadi maupun pada hari itu yang hadir hanya 25, seharusnya 30 nggak masalah. Berarti kan 70% dari 25 orang itu punya skor di atas 80. Oh ya, berarti bukan skor keseluruhan dari ini ya, bukan skor dari kesemuan siswa ya. Tapi oh ya. Jadi berapa yang hadir pada saat itu? Misalkan ada hadir 20 orang, kita butuh 75%-nya lebih dari 80, berarti 15 orang tidak bisa dikategorikan.
Itu pertama. Yang kedua, selain pertimbangan skor, juga pertimbangan terhadap aktivitas siswa pada saat proses belajar. Itu kan juga harus bagus juga. Ya, aktivitasnya. Apakah pada saat, misalkan pembelajarannya itu adalah case base. Pada saat case base itu ada proses belajar. Nah, kegiatan guru, kegiatan siswa, itu skornya bagus nggak rata-ratanya. Nah, kalau siswanya tidak memenuhi, misalkan hanya 75% siswa itu yang aktif. Misalkan setelah diobservasi, terus dilihat scoringnya, kan nanti ada skor 4, skor 3, skor 2, atau ya tidak, ya tidak. Kalau hanya yang ya itu hanya baru 60%, berarti kan proses pembelajarannya itu harus disikluskan lagi. Jadi skor yang didapat pada saat itu, hasil belajar didapat saat itu tidak valid, tidak bagus, karena aktivitasnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh proses pembelajarannya. Makanya pada tahap observasi itu kan ada pengamatan kegiatan guru, pengamatan kegiatan siswa, dan itu juga ikut dikomen, ikut juga direfleksikan. Jadi tidak hanya semata-mata variabel terikat yang diperhatikan, tapi juga proses belajar juga diperhatikan. Oke. Ya, jadi tadi gimana? Kalau seandainya tadi itu adalah kehadiran siswanya berbeda, kita tidak peduli dengan kehadiran siswa yang berbeda, yang kita pedulikan adalah persentasenya. Nah, sekarang menurut persentasenya itu sudah memenuhi kriteria nggak siklus keduanya? Dan skor nilainya itu tergantung beban pelajarannya ya. Kalau misalkan matematik, katakan 80%, di atas skor 80 itu sulit kalau matematik. Kalau matematik biasanya skornya itu lebih rendah, apakah 75 gitu. 80% siswa nilainya 75 ke atas. Biasanya begitu. Nanti kalau pelajaran IPA, bahasa bisa sampai 80. Skornya 80 ke atas gitu. Ya, Alia. Untuk PTK, gimana? Sudah dapat penjelasan dari Prof. Yurni? Dengan apa? Ya, Prof. Untuk kalau dari kehadiran berarti siklus 1 memang belum sudah mulai memenuhi ya, sudah ada 9 orang yang lulus gitu nilainya dari KKM 70 ya, Prof. Lalu untuk di siklus keduanya sudah ada sebentar, Prof. Dari 30 yang hadir itu sudah 19 yang di atas KKM, Prof. Meningkat itu ya. Lalu untuk siklus 3 sedang direkap. Ya. Tapi untuk refleksinya memang dari siklus 1 ke siklus 2 kami, saya dan Ai itu melihat keaktifan siswanya ada peningkatan, Prof. Yang dari siklus 1 memang malu-malu sekali. Dia mereka itu tidak bertanya. Yang aktif paling hanya 4 orang, 3 orang gitu. Yang lainnya malu-malu. Untuk siklus kedua itu sudah aktif dan kami mulai manggil beberapa orang gitu ke depan. Jadi mengaktifkan siswa juga. Lalu untuk siklus 3 mereka makin aktif sih, Prof. Ya. Tapi kan nanti di pembahasannya, di refleksinya ada peningkatan aktivitas siswa kan. Nah, nanti di pembahasan itu disampaikan aktivitas belajar siswa, terus kenapa siswa aktif itu, apa yang guru lakukan. Jadi guru melakukan apa sehingga ada peningkatan aktivitas siswa. Jadi PTK itu sebetulnya temuannya yang penting adalah proses belajar. Bagaimana guru menerapkan suatu metode atau menerapkan media. Ilmunya yang penting di situ. Sementara skor nilai, tes, dan segala macamnya itu hanya pendukung.
Dengan proses belajar yang sudah dengan demikian, dengan proses belajar yang dilakukan sedemikian rupa, nilai siswa seperti ini. Hanya sebagai pendukung, tidak sebagai yang utama seperti penelitian eksperimen. Makanya di PTK itu banyak cerita apa yang dilakukan guru. Ya, guru melakukan perbaikan apa sehingga ada peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2, siklus 2 ke siklus 3. Gurunya melakukan apa? Dan itu dipreteli satu-satu. Ya, apa yang dilakukan guru, apa dampaknya dari setiap siklus, baru nanti kesimpulannya. Nah, Anda mendeteksinya ada perubahannya itu dari lembar checklist pengamatan. Ya, makanya lembar checklist pengamatannya harus lengkap, harus detail. Karena itu nanti akan jadi bahan untuk pembahasan. Ya. Jadi detailnya itu mulai dari detail setiap fase dari metode itu apa yang dilakukan oleh guru, apa yang dilakukan oleh siswa, setiap fase, terus LKPD-nya, LKPD dari siklus 1, siklus 2, siklus 3, apa perubahannya. Media juga begitu, media dari siklus 1 sampai siklus 3, apanya yang berubah, apanya yang semakin baik. Sehingga di pembahasan itu akan ketemu best practice-nya mulai dari proses, termasuk media, termasuk LKPD, termasuk evaluasi. Ya. Nah, itu yang akan dibaca oleh nanti orang ketika itu sudah kita tuliskan dalam artikel. Ya, jadi kata kuncinya kita cari best practice-nya apa untuk metode itu. Ya, bukan hasilnya tapi best practice-nya. Ya, apa lagi? Tadi udah ditampilkan semua satu persatu ya Pak Taufik ya. Belum Bro, baru menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang apa ya, sekedar apa ya, sesi tanya jawab itu dari apa yang teman-teman lakukan selama mungkin yang PTK itu satu siklus atau yang sudah ambil data gitu, terus yang R&D itu sampai tahap mana gitu. Terus kemudian yang literatur review itu juga baru menambahkan tadi yang belum sampai selesai itu. Oh yang mana tadi ya literatur review yang salah satu. Yang lain barangkali. Ibu yang tadi linknya belum bisa terbuka, mungkin nanti dicari di link-link lain melalui device yang lain, Bu. Ini sudah di-download, nggak sempat di-download artikelnya. Iya, belum. Harus di-download. Karena nanti kan akan dibaca bolak-balik. Oke, ya. Sementara ini saya mau lihat dulu progresnya apa nih, kemajuannya apa. Saya nggak bisa share screen. Di close dulu mungkin kalau Prof Yuri ingin share screen. Nah ini kan terakhir kemarin kita cek tanggal 10 Maret ya. Itu nggak? 10 Maret kemarin kita cek terakhir. Iya, Prof. Nah, sekarang kalau seandainya yang ke minggu yang sekarang ini, kira perubahannya udah sampai mana nih? Ya. Yang Cika sama Dania udah selesai berarti? Sudah, Prof. Udah, Kemarin Prof. aku selesai. Enggak. Berarti sekarang tinggal olah data aja? Iya, betul, Prof. Mengolah data. Tinggal olah data ya. Oke. Ini sudah tinggal olah data, terus siapa lagi nih? Ya, kalau Ananda Pinka,
Ini Ya, ya. Prof. Sudah 25 artikel, Prof. Sudah dibikin tabelnya. Sudah. Nanti juga habis ini kita lihat ya. Kalau Anissa sama Jehan udah berapa? Udah ada 16 artikel, Bu. Tapi artikelnya dari Sinta 2 sampai Sinta 5, karena kalau misalkan dari Sinta 1 sampai 3 kami kesulitan, Bu, Kesulitan apanya? nyari artikelnya. Nggak ada di Sinta 1, 2. Iya, Bu. Ya, nanti bilang aja batasannya Sinta, jadi nggak usah disebutin Sinta berapanya. Baik, Bu. Berarti ngapain sudah bikin matriknya atau belum? Sudah, Bu. Ini juga yang atas, Ananda sudah bikin matrik ya? Sudah, Prof. Oke. Nah, terus ini juga sudah matrik ya. Oke. Nah, terus kalau Dinda sama Salsa, Tinggal diolah, Prof, direkap-rekap. Kemarin baru selesai soalnya. ini semua Salsa ini juga tinggal. Oh ya, berarti mengolah data ya? Iya, Prof. Mengolah data. Oke. Terus Reni sama Kurnia, Mengolah data juga, Prof. Masih kebingungan dimasukin hasil dan pembahasannya, Prof. Urut lagi. kebingungan. Kan PPTK-nya orang melaksanakannya yang lebih sulit aja bisa, kok malah ininya bingung. Kenapa? Bukan, Prof. Maksudnya kayak kalau pendahuluan kan ada urutannya, kalau di hasil pembahasan ada urutannya atau langsung aja termasuk siklus 1 ibu ini gitu. Kita lihat. Sekarang Alia sama Ai Iya, Prof, sama mengolah data. PPTK ini. Iya, PTK. Terus Hanifah sama Najwa, Sama, Prof. Iya, Prof, mengolah data. Kalau nggak pakai validasi, udah langsung mengolah data sih, Prof. ininya udah kayak uji ahli. Udah uji ahli belum? Belum, Prof. Belum bisa mengolah data. Oh, jadi kita udah bikin instrumen buat uji ahli, Prof. Nah, kan Em, uji ahlinya. Terus ini kita langsung ke ahlinya aja atau Prof bantu ngomong ke dosen ahlinya gitu, Prof? Enggak, langsung ke ahlinya. Ngajar. Kita bisa milih atau Prof ada rekomendasi? Saya sih kayaknya kalau materi ke Bu Yeti, media ke Bu Ika, bahasa belum tahu, Prof. Ya, bahasa kan bisa ke Bu Kusti atau Bu Nindya atau Bu Herlina gitu. Baik, Prof. Ya. Oke. Jadi produknya nanti kasih lihat kepada expertnya, nanti dia memberikan masukan apa, karena itu nanti akan masuk di hasil. Jadi produk awal, kan waktu itu bikin video, bikin teks, ya kan? Nah, videonya nanti ahli kasih masukan apa, misalnya bentuknya gimana videonya, apa kontennya, apa skenarionya kali yang disaranin, terus setelah diperbaikan hasilnya seperti apa. Nanti kan video awal itu, misalnya videonya masukin ke YouTube, jadi video awalnya bisa dilihat di link ini, setelah diberikan perbaikan, videonya diubah atau latar belakangnya dibagusin, itu hasil perbaikannya lihat di link mana. Terus juga tentang teksnya juga sebelumnya bagaimana, setelahnya apa, itu mesti disampaikan di hasil. Ya. Baik, Prof. Oke. Nah, setelah itu baru nanti uji efektivitasnya dicobakan ke sekolah mana. Ya. Oke, berarti sekarang ini saatnya untuk itu ya, uji ahli ya, uji expert ya.
Iya, Prof. Tapi kita udah ke sekolah, Prof, kemarin. Soalnya, Dikelewatan. iya, Prof. Soalnya kan kita ngikutin jadwal sekolahnya kan, Prof. Karena kalau udah eh, lewat itu udah nggak bisa, Prof. Kelas 6 katanya padat. Ya gimana kalau produknya belum dipatenkan, belum dipaten sama ahli. Coba deh, tetapi ahlinya mudah-mudahan nggak banyak perbaikan. Baik, Prof. Tidak dapat Ya, kecolongan. ya makanya itu yang ditanyakan tadi Prof untuk validasinya. Ini validasinya gimana Pak untuk sementara udah dicobakan gitu kan? Validasi tetap harus ke validator terlebih dahulu. Iya. Ya mudah-mudahan aja nggak ada permasalahan ya. Hmm. Kemudian kalau ada yang berubah nanti apa nggak bisa pindah ke lain kalau ada berubah nanti? Ya bisa ya? Hah? Belum tahu, Prof. Soalnya kita kan di kelas 6. Takutnya kelas 6-nya udah full gitu, Prof. Karena mereka mau ujian sekolah. Kelas 6 ya kepepet waktunya. Iya, ini Anda kan ikut prosedurnya siapa? Adi ya? Iya, Prof. Nah, itu kan sebelum ke sekolah itu kan uji efektivitasnya kan juga ada small group, large groupnya dijalanin nggak? Kan proses Adi itu ada small group, large group ya. Coba dijalanin small groupnya, ambil sekolah mana gitu. Nggak harus sama orangnya, harus beda. Small groupnya, large groupnya ya, didatangin aja siswa. Atau misalkan siapa yang jadi guru sekarang yang ngajar, coba kasih tip. Anifa gimana? Apa, Prof? Guru kelas 6 untuk 5 orang lah grup, terus 10 orang lah grup gitu. Mungkin bisa nanti jadwal kelasnya lagi. Iya, karena kan dari alurnya kan memang begitu, harus ada small group, large groupnya, baru nanti uji lapangannya, baru uji field groupnya, field testnya baru terakhir. Oke, kita mau lihat yang cek yang matrik ini. Ananda Pinka sama Anissa, siapa dulu coba share screen. Saya dulu boleh, Prof? Ya, silakan. Kelihatan belum? Ya. Jadi di sini kami udah nemu 25 artikel. Tapi kata Prof tadi kan yang desainnya literatur nggak boleh dipakai. Nah di sini kami ngambil ada 3 kalau nggak. Jadi rencananya nanti kami akan ganti lagi, Prof. Dari jurnal lagi. Ya, sekarang ini pengaruh model pelajaran terhadap kritis tujuan. Oh gini, coba ini judul nggak usah ditulis. Oh ini. Judul nggak usah ditulis, langsung tujuan aja. Karena judul tuh kontennya nggak ada. Ya, judulnya di kolom judul. Kuantitatif, populasinya ini, kumpulan datanya, soal pilihan ganda, hasilnya ini ya, terhadap pengaruh model pembelajaran. Nah ini ada keterampilan pikir kritis. Ya. Nah, jadi judulnya dihapus ya, Bu Prof ya? Dihapus.
Karena judul itu sebetulnya sudah tersirat di tujuan. Yang penting itu tujuannya. Ya. Terus yang pembuatan ininya, coba pembelajaran. Oke, terus yang ketiga coba apa? Oh, udah yang ketiga, Hayati. Ini ada 3. Nah, juga bahasanya jangan dipanjangin kayak begini ya. Biasanya ini tujuannya untuk ya, tujuannya adalah bagaimana pengaruh langsung begitu aja. Bagaimana pengaruh model siklus pembelajaran berbasis proker terhadap minat belajar. Ya, jadi bahasanya ada yang disingkat-singkat. Nah, kenapa ini panjang sekali ini? Yang kolom pendekatan statistik, deskriptif, analisis referensi, pengujian potensi, pengujian endgame, ini apa ini? Coba di atasnya itu kolom apa itu? Pengumpulan data tuh. Berarti ini salah. Pengumpulan datanya kan pakai itu, tes. Ini kan analisis data ini. Ini apa dia wawancara? Nanti Dia wawancara apa bagaimana? Kan eksperimen. Nanti ya. Yang Mukrana ini. Karena ini kan dia untuk mencari konsep sumber daya alam minat dan prestasi. Berarti ini kan pakai angket atau pakai tes? Ya enggak? oh ya, Prof, nanti di ini diperbaikin. Ya, jadi lihat itu. Ya. Nah, ini kan bos kayak Hayati ini kan lembar sikap kerjasama. Nah, ini kan penggunaan Ini Oke, terus juga kalimat coba tadi ke atas lagi. Kalimat itu yang masih disingkat tuh ke atas lagi. Nih, pembelajaran dengan model learning cycle berbasis karena vlogger berikan kontribusi terhadap yang signifikan terhadap peningkatan. Jadi jangan ini langsung aja model learning cycle gitu. Kita harus irit-irit kalimatnya karena nanti tabel ini ketika dimasukkan ke dalam artikel nggak bisa sampai 2 halaman lebih. Maksimal 2 halaman. berarti langsung aja Iya. model learning berbasis ini. Terus juga yang Hayati jangan ngomong penggunaan model pembelajaran, langsung aja learning cycle learning. Ini learning cycle apa cycle learning? Learning cycle, Prof. Nah, learning cycle 5E langsung begitu ya. Di delete aja, nggak usah di apa, langsung di delete aja depannya itu. Learning cycle 5E media. Nggak bisa hapus ini penggunaannya itu. Oh, jadi lah ini aja ya, Prof ya. Tandain aja ya, Prof ya. Kenapa nggak dihapus, apa bedanya ditandai sama dihapus? Kan sama aja kerjaannya. Anda draft terus di delete gitu kan bisa. Oh iya, Prof. Yang kita pada kerja 2 kali. Mana? Udah dihapus? Oh iya. Oh, lambat. Lambat ya? Sebentar, Prof. Inian saya agak ngelak.
Kenapa? Ini lagi apa sekarang? Iya, Prof. Ya, kayak begini nih apa jadinya harusnya? Imran, model nih. Nanti. Ini kayak ini ya, kayak Imran ini menghasilkan modul pembelajaran IPA menggunakan pembelajaran siklus tipe E, 5E, model mengembangkan menggunakan model 4D. Ini kan kalimatnya apa nih panjang-panjang banget ini. Ini tujuannya, Prof. Coba disingkat kalimatnya. Berarti menghasilkannya dihapus aja, Prof. Makanya ngomong dulu apa singkatnya, jangan nanya dulu apa singkatnya, coba ngomong aja. Em, Apa? Menghasilkan modul pembelajaran IPA tipe 5E yang terdiri dari Define, Design, Develop, dan Disseminate, Prof. 4D itu kan itunya, modelnya. Kenapa modelnya ada ditulis di bagian judul, di bagian tujuan? Itu kan model dia mengembangkan modul. Pengembangan modulnya pakai model 4D. Nggak perlu ditulis itu di judul. Jadi langsung menghasilkan modul pembelajaran IPA dengan menggunakan tipe 5E aja ya, Prof. Ya. Dia mau pakai 4D, dia mau pakai Azure, mau dia pakai EDI, ya kan nggak perlu itu. Baik, Prof. Nah, di sini barangkali nih R&D model 4D, begitu doang tulisannya. Siswa kelas SD. Angket, penggunaan modul IPA dapat meningkatkan hasil belajar. Nih, sekarang coba hasilnya jadinya. Penggunaan modul pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa. Tulis, perlu nggak ditulis artinya? Artinya perlu ditulis nggak? Kayaknya dihapus aja ya, Bu. Bukan itu, Anda harus paham dulu kenapa dihapus. Soal hapus itu kan soal teknik. Anda harus ngerti dulu, tahu nggak kenapa itu dihapus? Kenapa? Karena di kata sebelumnya yang di penggunaan modul pembelajaran dapat meningkatkan sudah dijelaskan. Ya, jadi bukan masalah hapus atau tidak hapusnya, ngerti dulu. Ngerti dulu, baru nanti bisa diterapkan di nomor 7, nomor 8, dan seterusnya. Nah, dihapus itu sekarang. Coba yang Nisa, itu udah benar belum kalau Nisa itu? Kata Prof harus diganti, soalnya ini pakai studi kepustakaan. Kenapa? Kata Prof tadi kan nggak bisa ini ya, nggak bisa pakai yang Dihapus, kepustakaan. hapus aja nomor 7 itu. Nomor 8. Ini penggunaan siklus. Ini juga dihapus judulnya.
Panjang itu tujuannya. Coba diubah jadi apa? Jadi untuk mengetahui bagaimana aktivitas guru dan siswa dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran 5E. Aktivitasnya perlu ya? Perlu. Coba ini dihapus sekarang kalimatnya yang benar. Coba diketik yang benarnya. Ya, untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa di situ. Padahal di hasilnya nggak ada. Di hasilnya hanya model pembelajaran 5E dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, kalau tujuannya itu meningkatkan aktivitas guru dan siswa, pastinya ada di hasil juga. Nah, sekarang penting nggak itu dalam penelitian ini? Ada nggak eh, permasalahan penelitiannya terkait dengan aktivitas guru dan siswa? Ya, Prof. Hmm? Ada. Ada nggak di permasalahannya untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa? Ada nggak? Ditanya nggak di proposalnya? Di artikelnya? Gimana nih? Ini kan sendiri yang menentukan nantinya ini tidak dipandu oleh saya semuanya. Ayo cuma tinggal jawab oh iya apa tidak aja. Penting nggak itu aktivitas guru sama siswa? Tidak, Prof. Hapus. Jangan saya lagi nunggu saya ngomong hapus baru dihapus. Kalau udah nggak penting langsung hapus. Ngapain nggak penting masih ada di situ? Nah, kesimpulannya perlu nggak ditulis sebagai alternatif dalam pembelajaran? Tidak, Prof. Iya, makanya jangan diambil aja semuanya dibaca. Penting apa enggak? Alternatif itu kan cuma saran doang itu.
sekarang di punyanya Superni, kita butuh nggak uji F-nya itu? Tidak perlu, Prof. Nah, ini mah masih main ini kayaknya masih copy paste ini nggak dibaca. Udah baca sendiri, udah tutup. Saya pengen lihat, baca sendiri ya, harus benar ini ntar. Editor, ya. Anda harus bisa sendiri begitu. Jadi jangan tergantung kepada saya dengan Pak Taufik. Ya, namanya hasil itu ya hasil interpretasinya. Kalau jangan pakai data, itu kan temuannya bukan hasil penelitiannya. Ya. Terus coba lihat lagi siapa yang bikin matrik lagi kayak gimana tuh. Yang tadi itu ya, yang pertama itu studi literatur yang dimasukin ya. Iya, Bu. Coba lihat terus yang keduanya gimana. Kalau yang pertamanya udah nggak bisa. Jadi kalau yang untuk studi literatur, penelitian yang studi literatur itu jadikan state of the art-nya. Jangan ikut dianalisis. Karena dia nggak eksperimen, nggak PTK, dia juga menganalisis data orang. Ini yang keduanya. Ini yang keempat ini. Izin Bu, tapi kelompok kami mau konsul satu jurnal dulu. Tujuan mereka. Iya. Nah, Tony ini ya. Konsul yang jurnal ini dulu, karena beberapa lengkap. Oke, lihat sini. Kalau yang ini, tujuan penelitiannya kan kolomnya atas apa? Coba tabelnya. Kolom tabelnya apa aja? Kolomnya. Ini kan, ini judul nggak perlu nih, judul nggak. Ya, hapus kolom. Ya, nah ini pengumpulan data ini namanya instrumen, jangan pengumpulan data. Kalau pengumpulan data nanti bisa jadi tanggal berapa, kapan. Ini instrumen harusnya nih. Ini instrumen. Ya. Jadi instrumennya apa ini? Terus tidak pakai hasil dan pembahasan, hasil aja. Ini nggak pakai pembahasan ya, ngapain pembahasan masukin sini, bisa panjang, bisa satu lembar sendiri itu ntar. Ya. Nah sekarang lihat nih, URT nih, nggak usah disebutin lagi tujuan pelatihan ini adalah untuk, nggak usah. Tujuannya apa nih? Membangun karakter siswa gitu doang. Instrumennya, lah pemainnya analisis buku lagi gimana sih? Ini yang tadi, Bu. Nanti di ke bawahin dulu. Ini ya, Bu. Maaf, Bu. Nah ini juga nih, jangan mencari jalan keluar, solusi, bahasa kerennya. Ya, mencari solusi, mengatasi, ya, atau menemukan solusi, mengatasi bullying. Oh, di sini ada kan melalui pendidikan karakter ya udah nggak usah pakai mencari solusi ini. Mengatasi bullying melalui pendidikan karakter itu aja. Terus pesertanya 3 orang guru dan kepala sekolah, nggak ada siswanya. Emang siswanya nggak diwawancara ya sama orang ini ya? Enggak, Ibu, cuma guru aja sama kepala sekolah. Nah ini jangan berdasarkan penelitian apa nih? Berdasarkan, nah apa solusinya apa? Coba, mana solusinya ini masih bentuk bullyingnya? Ini, Bu. Upaya melakukan pembinaan karakter, hormat tanggung jawab,
Membiasakan bersalaman. Berarti kan hanya ini doang, mulai dari sini. Membiasakan bersalaman, berbaris. Itu aja kan solusinya. Berarti bullyingnya nggak usah di ini Bu, kayak jenis bullyingnya tuh yang ada di penelitian itu apa gitu, nggak perlu Bu. Jelasin itu nanti di pembahasan. Itu di pembahasan. Sekarang pakai strategi apa untuk mengatasi bullying itu? Ini kan yang ada pembinaan karakter kan. Pembinaan karakternya apa aja? Nih, pembina karakternya itu misalkan termasuk membina karakter hormat dan tanggung jawab. Ini aja yang intinya besarnya apa. Tapi kalau bersalaman itu kan teknis. Bersalaman tuh masuk kepada apa? Menghormati orang. Kan itu pastinya ditulis. Ya. Jadi bukan teknisnya yang ditulis, tapi macam-macam pembinaan prosesnya apa yang dilakukan. Nah, ini kan mengucapkan kata terima kasih itu apa? Jadi ininya materi waktu belajar itu materi apa masuk materi apa itu? Menyapa. Nah, ini kan sudah benar nih, tanggung jawab. Menghormati orang lain. Jadi tanggung jawab. Ya. Hormat pada orang lain dengan menanamkan sikap. Dengan menanamkan sikap tanggung jawab, hormat pada orang lain. Nah, apalagi tuh poin-poinnya. Nih, membiasakan berterima kasih. Ininya yang ditulis. Ya. Membiasakan berterima kasih. Nah, pelaksanaannya baru hormat ke guru, hormat kepada orang tua, berterima kasih pada guru, orang tua. Nah, itu kan teknis, nggak usah dijelasin. Ya, paham? Paham Bu. Oke, terus bawahnya lagi. Ibu hanya satu jurnal ini aja Bu, yang lainnya sama polanya. Ya, jadi cara menanggulanginya itu dia menanamkan sikap apa ya. Jadi kita kata-kata yang kita masukkan dalam hasil penelitian itu singkat tapi padat. Ya, oke. Nah, berarti sekarang masih menuliskan ya, masih menyaring, membuat menyusun kalimat atau menyusun bagian dari artikel untuk dimasukkan ke dalam materi. Iya, Prof. Nah, pekerjaan studi literatur itu mulai dari sini, mulai menganalisis artikel. Dan ini intinya, karena pekerjaan setelahnya ini pembahasan itu tergantung pada materinya. Makanya materinya harus spesifik, detail, supaya nanti ketika membahas nggak rancu, nggak ambigu juga kalimatnya. Ya, lagi pula kalau kita bikin studi literatur itu kita akan membuat konsep baru, kita akan membuat rekomendasi dari artikel yang kita analisis. Kita akan merekomendasikan upaya apa saja untuk mengatasi bullying atau perundungan gitu. Jadi tidak sekedar melaporkan kata artikel ini A, kata artikel ini B, kata artikel ini C. Enggak begitu, itu namanya laporan. Tapi kalau dalam artikel harus ada rekomendasi dari temuan-temuan orang itu, kita punya ide apa yang perlu kita sintesa. Nah, ide kita itu kita munculkan, kita sintesakan, nah nanti implementasinya bagaimana. Nah, itu tadi dari dulu saya bilang bahwa setiap desain penelitian itu ada kelebihan, ada kekurangannya, ada kemudahan, ada kesulitannya. Nah, studi literatur tidak perlu ke lapangan, hanya nyari artikel di website. Nah, kesulitannya, tantangannya adalah membuat matrik dan membuat sintesa serta implementasinya. Jadi banyak mikir ya, Fami.
untuk yang studi literatur. Nah, makanya belajar dari artikel kuncinya. Artikel kuncinya itu dia menguraikan studi literatur seperti apa. Nah, belajar dari situ. Ya. Oke. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih? Mau bahas cara menuliskan hasil ya? Hasil. Iya, Iya, Prof. Prof. Cara menuliskan hasil di mana? Di PTK atau di PTK? Boleh, Prof, PTK? PTK ya. Oke. Nah, sebentar saya akan carikan ya. Saya ambil dulu artikelnya ya. Nah, ini. Oke, saya share screen. Nah, kelihatan ini beberapa jurnal PTK ya. Carikan yang lumayan bagus. Yang bagus. Bukan lumayan ya, yang bagus ya. Nah, seperti ini. Ya, kita lihat ini PTK-nya. Ya. Nah, ini pendahuluan sudah metode. Ya. Nah, pada metode ini ya, di sini kan jelasin dilaksanakannya di SMP mana gitu ya. Oke, ini tempatnya. Terus ada keterangan ya. Kita bisa mengatakan keterangannya itu berapa siswa, kemudian siswanya laki apa perempuan ya. Setelah itu baru di sini ditunjukkan, tapi selain itu di sini juga ditulis sebaiknya ini dilakukan kapan. Ya. Kapannya itu adalah semester berapa, tahun berapa, terus siswa angkatan tahun berapa ya. Lebih aman kalau kita sebutin ini angkatannya, mahasiswa angkatannya. Ya, ini kelas ini kan terus angkatan. Ya. Nah, angkatan berapa gitu. Atau tahun ajaran ya, tahun ajaran. Nah, tahun ajarannya ya. Nah, lalu setelah dari situ, nah memang kan disampaikan ini penelitian tindakan kelas, iya, ya. Nah, yang belum ada di sini adalah dia belum menyampaikan PTK-nya itu model siapa, ya, model Kamis Tagat, ya, atau model Eliot, Ernest Stringer, banyak model. Nah, ini dia menggunakan Kamis Tagat sebetulnya, tapi dia nggak ngomong. Ya, ini model Kamis Tagat. Ya, Kamis and Tagat sebetulnya. Nah, lalu pelaksanaannya, ya, pelaksanaannya dijelaskan, ya, siklus 1-nya ngapain. Tapi sebetulnya ini ya siklus 1 itu langkah-langkahnya boleh disebutkan, langkah-langkah di siklus 2 apa, ya. Nah, setiap siklus itu
apa yang dilakukan oleh si peneliti. Ya. Nah, tapi saya sarankan sebaiknya tidak di sini dituliskannya, tapi di hasil. Oke, saya ganti aja artikelnya ya. Nah, ini lebih bagus. Sorry, ini lebih bagus. Oke, ini lebih bagus ini. Benar-benar, ini lebih bagus. Ini kan di kelas 8, terus ini tahun ajarannya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Terus pelaksanaannya kapan? Ya, nah ini pelaksanaannya. Nah, ini memang lebih bagus. Sebanyak 25 orang, 14 laki-laki dan 11 orang perempuan. Ya. Kemudian pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran NHT. Ya. Pembelajarannya NHT, lalu dia menuliskan indikator untuk menguji variabel terikatnya, ya. Nah, sayangnya di sini dia tidak menjelaskan metode penelitiannya apa. Itu kurangnya. Ya, harusnya di sini dia tuliskan, ya, harusnya dituliskan setelah dia sebutkan di pertama ini populasi, pelaksanaan, di sininya ada metode penelitian. Ya, metode penelitian. Nah, metode penelitiannya menggunakan ini PTK, ya, PTK, terus desainnya menggunakan model siapa? Model Kemis Tagat gitu misalkan, ya. Nah, lalu langkah-langkahnya apa, ya. Nah, dilanjutkan dengan langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah dari Kemis Tagat itu, ya, tahapannya. Jadi nggak usah dijelasin planning itu apa, cukup aja tahapannya 1, 2, 3, 4 gitu aja, ya. Nah, kemudian ini yang tindakannya, intervensinya itu menggunakan apa? Menerapkan NHT. Nah, nanti NHT ini perlu dijelasin langkah-langkahnya apa saja, ya. Jadi ini langkah-langkah NHT apa saja perlu dijelasin juga, ya. Jadi di sini langkah-langkah NHT-nya, langkah-langkah model pembelajarannya, ya, langkah-langkah model pembelajaran disebutin. Ya. Oke. Nah, setelah itu baru ini instrumennya apa, ya. Harusnya dia ngomong instrumen dulu di sini. Instrumen, ya. Di sini dia bicara instrumen. Ini di sini. Pakai soal, pakai angket, ya, instrumen di sini. Baru setelah itu dia mengatakan tingkat keberhasilan nih. Belajar ini mampu jika sedikitnya 75% siswa memperoleh nilai 75, minimal 75. Ya. Nah, di sini kan dia ngomong indikator. Mestinya indikator ini ada setelah instrumen. Gitu. Jadi instrumen, lalu setelahnya indikator. Nah, setelah indikator baru bagaimana tingkat keberhasilannya. Ya. Jadi terbalik ini, instrumen dulu, indikator, setelah itu baru tingkat keberhasilan. Indikator keberhasilannya, ya. Dan ini nggak panjang-panjang sebetulnya, hanya butuh 500 kata, ya. Nah, setelah ini selesai, ya, saya ulang. Ini metodenya, yang atas metodenya, ya, lalu langkah-langkah pembelajarannya.
Nah, setelah itu baru terkait dengan instrumen, habis instrumen indikator, habis itu indikator indikator keberhasilan. Ya. Oke. Nah, kalau ini sudah selesai, baru nanti hasil dan pembahasan. Nah, lihat ini pada setiap siklusnya melakukan apa. Ya. Nah, ini akan lebih detail kalau diawali dengan persiapannya diomong sedikit, planningnya apa, ya. Misalkan sebelum belajar mempersiapkan, persiapannya meliputi RPP, terus LKPD, terus ada soal, ya. Nah, bisa juga ini ada medianya dijelasin. Jadi RPP untuk berapa pertemuan, 1 pertemuan atau 2 pertemuan, terus LKPD-nya dalam bentuk cetak, medianya menggunakan benda konkret, ya, atau menggunakan PowerPoint, terus soalnya apa saja yang disediakan, 5 buah soal esai misalkan. Nah, terus setelah itu, ini kan persiapan. Nah, baru setelah itu dilakukan pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya diceritakan sedikit, ya. Jadi pelaksanaannya yang perlu diceritakan itu adalah tanggal, ya. Nah, terus prosesnya dengan kalimat singkat aja, proses pembelajarannya kayak gimana atau proses KBM-nya. Nah, kemudian karena pelaksanaan baru dibuatkan tabel analisis keaktifan siswa ini. Nah, ini seharusnya juga tidak hanya tabel siswa, tapi juga ada tabel guru. Jadi bisa pakai diagram batang, ya. Ini tabel hasil pengamatan. Jadi tidak hanya siswa, tapi juga guru. Hasil pengamatan, ya. Guru dan siswa. Nah, lebih baik pakai diagram batang, ya. Pakai diagram batang. Oke, nah dari sini baru lanjut ke kan pasti ada penjelasan ya. Untuk proses pembelajaran itu ada ceritanya, tidak hanya diagram batang. Ya, setelah ini ada penjelasannya, ada ceritanya. Sedikit mengungkapkan proses belajarnya, ya, cerita di sini. Nah, setelah itu baru menjelaskan. Nah, ceritanya bisa dilihat di sini nih. 1 hari pada saat persiapan pula peneliti mengembangkan RPP, LKS. Nah, udah benar ternyata dia ada di sini ya. Ya, bisa diambil ternyata. Ya. Oke, apa bisa kita copy? Nggak mau? Nggak nurutin dia. Ya, ini perencanaannya. Terus dia menjelaskan hasil saja, tapi dia tidak menjelaskan proses. Ya. Nah, ini kan ada persentase ya. Sebaiknya ini pakai tabel, nggak usah cerita kayak begini. Pakai tabel. Nah, ini ada tabel, tapi maksud saya, tabel ini hanya menjelaskan bahwa baru sedikit yang diharapkan, baru sedikit yang tercapai. Jadi tidak, kalau ini namanya dia mengulang tabel. Yang ini nih, paragraf ini, artinya dia mengulang tabel. Ya, ngapain dia mengulang tabel padahal di tabel ini sudah ada. Jadi harusnya dia hanya interpretasi saja. Ya. Jadi mestinya interpretasi dari tabel. Harusnya. Ya. Jadi bisa aja mengatakan kan ini 36%, 60% ya. Kalau ini semuanya ada
bisa aja mengatakan begini, misalkan 50% siswa belum sesuai dengan indikator keberhasilan, misalkan gitu. Nah, ini adalah bagian refleksi. Setelah mengamati lebih cermat, catatan lapangan, simpulkan bahwa tindakan pembentukan kelompok tidak pernah berubah. Nah, jadi perlu diubah menjadi anggota kelompok, harus selalu berubah. Ini apa nih kalimatnya? Berubah-berubah lagi ya. Orang persentasenya yang masih kecil. Nah, kenapa itu kecil? Ya, ini kan masih banyak yang rendah. Kenapa itu rendah? Jadi dijelaskan kenapa, terus upaya untuk memperbaikinya gimana. Jadi itu ditambahkan, ya. Jadi yang dibahas di sini hasil yang sudah positif apa aja, terus hasil yang negatif. Nah, hasil yang negatif itu kenapa dan bagaimana cara menyelesaikannya dan solusinya gimana. Nah, setelah itu baru dibuatkan rencana untuk mencapai solusi. Rencana untuk mencapai solusi pada tahap berikutnya, ya, pada siklus berikutnya. Ya. Nah, jadi maksud dari kata-kata ini adalah seperti ini. Begini ya maksudnya. Nah, misalkan di positifnya itu siswa sudah ada keinginan untuk belajar kelompok. Nah, terus negatifnya hanya masih 2 kelompok yang aktif, sementara sisanya masih belum aktif. Nah, kenapa? Kita menjawab, kenapa kelompok yang lain itu tidak aktif? Apakah di sana pengelompokannya kebanyakan siswa di sana itu nakal-nakal semua gitu, jadi nggak mau kerja? Misalnya pengelompokannya tidak bagus, di kelompok itu semua siswanya pendiam. Nah, misalkan bisa juga begitu. Nah, solusinya apa? Solusinya sekarang pengelompokannya dibuat heterogen, itu kan solusi ya. Nah, rencana untuk mencapai solusi itu, rencana untuk membuat siswanya homogen, supaya siswa dikelompokkan homogen, si guru ngapain? Nah, itu ditulis di sini. Guru akan mendata pemetaan siswa aktif dan tidak aktif. Atau guru memetakan siswa yang mampu, siswa yang sedang, siswa yang lambat. Nah, kemudian siswa akan membuat kelompok dengan kemampuan siswa yang berbeda dalam setiap kelompok. Nah, itu rencananya. Ya, rencananya akan dimetakan untuk membuat kelompok yang heterogen. Nah, udah selesai di sini, itu kesimpulannya ya, itu solusinya untuk mengatasi kekurangan. Nah, maka pada siklus 2 itu ngomongnya berdasarkan refleksi siklus pertama gitu. Di sini ngomongnya nyambung lagi, jadi berdasarkan ya refleksi ya siklus 1 ya. Nah, maka di sini misalkan siswa dikelompokkan heterogen, itu yang pertama. Kedua apalagi, ketiga apalagi, keempat apalagi. Nah, jadi itu adalah planning untuk siklus 2. Itu planningnya. Ya, nah setelah planningnya itu, setelah planningnya baru pelaksanaannya bagaimana, pelaksanaan, hasil pengamatannya apa, solusinya apa gitu lagi.
Ya, jadi begitu aja terus, tapi dalam bahasa yang singkat ya, tidak panjang-panjang. Nanti hasil tesnya, hasil pengamatannya dibuat di tabel gini. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, terutama di pembagian hasil. Ini baru hasil ya, belum dibahas ya. Ya, ada yang bertanya kan? Halo? Cukup. Nah, kalau sudah paham, nah itu nanti yang dilakukan untuk siklus 2-nya. Siklus 3-nya juga gitu. Pembahasannya adalah membuat grafik ya, grafik tentang proses pembelajaran dari siklus 1, siklus 2, siklus 3. Di sini nggak ada. Harusnya begitu. Ya. Jadi di bagian pembahasan nanti tadi kan ada grafik masing-masing siklus ya. Nah, sekarang grafiknya itu untuk semua siklus. Jadi ini siklus 1 ya. Terus ada siklus 2, ada siklus 3. Ya, ini siklus 1. Nanti ada grafiknya. Nah, terus grafiknya itu adalah nah misalkan gitu, ini kegiatan guru, kegiatan siswa, proses ya. Terus ada lagi gurunya meningkat, terus siswanya juga meningkat sekarang. Nah, gurunya meningkat, siswanya ikut meningkat prosesnya. Nah, ketika ada grafik ini, kita akan menjelaskan apa yang terjadi. Gurunya melakukan apa, guru, sehingga ada peningkatan siswa. Dari siklus 1, siklus 2. Nanti siklus 2 ke siklus 3, guru melakukan apa, dampaknya ke siswa apa. Jadi selalu ada hubungan kausal ya. Guru melakukan apa, nanti berdampak ke siswa. Nah, jadi kemudian kalau ini sudah terjadi, ada peningkatan, kenapa itu meningkat, guru melakukan apa, ada penjelasan. Nah, lalu ada penelitian orang lain ya. Lalu nggak sih? Pak Taufik kayaknya kalau yang PTK nggak pakai penelitian orang lain ya? Karena ini nggak ada, Prof. Jadi lebih ke arah ini yang ke ini hasil itu ke arah apa ya, semacam dukungan teori untuk menjelaskan penguatan dari pembahasan itu dari dukungan teori berdasarkan apa yang ditemukan di dalam hasil. Ya, hanya teori nggak pakai empiris ya. Oke, terima kasih Pak Taufik. Jadi ini hanya ada dukungan teori kenapa itu berhasil. Jadi setiap ini bisa jadi ini ada 3 atau 4 yang guru lakukan, 4 poin. Nah, berarti punya 4 paragraf. Terus ada dukungan teori. Nah, baru nanti terakhirnya adalah grafik peningkatan hasil. Itu hanya sebagai pendukung aja. Jadi siklus 1 segitu, siklus 2 segini, siklus 3 segini. Ini hasilnya. Ya, ini terkait dengan hasil atau variabel terikat. Jadi mengatakannya dengan perlakuan, dengan proses pembelajaran demikian, maka diperoleh hasil peningkatan siswa seperti berikut. Gitu doang, ini hanya buat nambah-nambahin aja nih. Untuk bukti dari aktivitas guru terhadap siswa. Ya. Jadi begitu gayanya kalau PTK. Kalau eksperimen, yang penting itu kan grafik hasil dari variabel terikat. Kecenderungannya ke sana. Baru kemudian dibahas kenapa-kenapanya, teori pendukungnya. Tapi kalau PTK ngomong kebanyakan di proses. Ya. Waktu hasil aja proses yang dijelasin. Waktu pembahasan juga proses yang diomong.
Jadi ini memperkuatkan, ini untuk memperkuat dengan proses yang sudah bagus, ternyata siswa mengalami peningkatan variabel terikat. Udah, habis itu baru kesimpulan deh. Ya, oke. Nah, sekarang bikin hasilnya dulu deh. Bikin hasilnya dulu, baru nanti setelah itu bikin pembahasan. Prof, saya mau nanya, Prof. Prof, saya Ya. ingin bertanya. Misalnya dari siklus pertama ke siklus berikutnya tuh mengalami kenaikan, tetapi tetap di bawah KKM itu gimana ya, Prof? Apa tetap dihitung peningkatan atau ditulis peningkatan tapi tetap di bawah KKM? Itu yang di bawah KKM itu yang terakhirnya atau di siklus 1 atau siklus 2-nya? Di siklus pertama ke siklus kedua mengalami peningkatan kan, tapi karena KKM-nya di sekolah itu 80 cukup tinggi, jadi masih ada yang di bawah KKM walaupun dia ningkatnya udah tinggi gitu, Prof. Ya, kalau seandainya itu masih di plus 1, berarti itu kan belum selesai memang. Kita mengharapkan yang KKM itu yang di siklus terakhir. Kalau dia sudah sampai KKM siklus terakhir, maka tindakannya stop, berhenti, selesai. Oh iya, baik, Prof. Jadi memang begitu. Kalau seandainya baru satu siklus langsung di atas KKM, ya berarti ini judulnya ganti. Berarti bukan masalah itu. Ya. Ya, apa lagi? Oke, ya. Baik. Kalau yang itu yang PTK ya. Kalau yang eksperimen nggak ada juga ya. Yang ada PTK ya. Nah, sekarang karena PTK sudah banyak yang selesai, nah sudah mulai bisa mengerjakan hasil. Terus kalau yang studi literatur itu tadi ya, menganalisis artikelnya. Kalau yang R&D juga belum sampai laporan ya, baru ini small group sama kejar uji ahli. Oke, udah itu cukup dulu begitu Pak Taufik ya, karena yang ya, PTK yang mulai bikin. Semuanya udah bisa metode ya, eksperimen sudah bisa metode, eksperimen lagi. Studi literatur sudah ngisi metode, ya, ahli juga sudah bisa ngisi metode. Ya, cukup Pak Taufik. Dari saya sudah. Ya. Dari teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut? Sebenarnya udah paham, Prof. Tinggal melanjutkan. Ya, Kurnia, paham ya? Paham, Kak, insya Allah. Melanjutkan untuk proses penulisan dari jurnalnya ya, artikel jurnalnya. Baik, kalau sudah kita tutup. Kita punya sampel dari laporan PTK. Ya, mungkin siklus 1-nya minimal sudah ada ya. Yang bikin literatur juga kita melihat hasil analisis yang di materi. Bisa nggak bikin kalimatnya yang efektif, yang pendek-pendek. Jangan yang panjang-panjang, ini nanti berapa lembar buat matriksnya aja. Isinya matrik semua ntar. Ya, demikian ya. Terima kasih sudah bekerja dengan bisa cepat selesai. Oke, baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir dalam pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih Pak Taufik ya. Assalamualaikum.